Bagaimana hubungan politik antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mantan presiden sebelumnya Pak Jokowi? Bahkan muncul tafsir-tafsir liar yang dipersepsikan bahwa hubungan kedua tokoh ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, tidak ada ceritanya yang disebut dengan koalisi abadi. Tidak ada yang disebut sebagai koalisi itu yang dibawa sampai mati, tidak ada. Hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Itulah yang terjadi per hari ini. Kalau ada orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi itu diganti, biasa saja. Ketika ada orang-orang yang kemudian diganti itu teridentifikasi sebagai orangnya PDIP, biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reshuffle kabinet yang terjadi beberapa waktu yang lalu menyisakan satu pertanyaan yang cukup serius, yaitu soal bagaimana hubungan politik antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mantan presiden sebelumnya Pak Jokowi. Bahkan muncul tafsir-tafsir liar yang dipersepsikan bahwa hubungan kedua tokoh ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa begitu jalan ceritanya? Karena ada sejumlah nama, ada sejumlah menteri yang diresapel beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi, atau yang diganti beberapa waktu yang lalu disebut sebagai Jokowismen. Sebut saja misalnya Budi Ari, relawan politik Projo yang semua orang tahu ini adalah paling identik dengan Jokowi. Kemudian juga ada Dito, ada juga Karding. Begitupun juga Sri Mulyani dianggap sebagai orang-orang yang sangat identik dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika ada reshuffle, ada 4 menteri yang terasosiasi atau yang sering diduga dekat dengan Jokowi, secara perlahan posisinya sudah mulai digantikan. Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN, tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini juga dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang-orangnya Jokowi. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang per hari ini terus dipergunjingkan, viral, dan selalu dipersepsikan apakah hubungan kedua tokoh ini antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja, atau justru sebaliknya, yang di permukaan mungkin ada orang-orang yang terindikasi sebagai orangnya Jokowi diganti, tapi secara prinsip hubungan kedua tokoh ini sedang baik-baik saja dan sedang mesra-mesra saja, dan tidak ada hubungannya dengan tafsir-tafsir liar yang bermunculan di luar. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menurut saya sangat menarik untuk dibicarakan. Ada beberapa hal saya kira. Pertama, dulu ada satu keyakinan, semacam hipotesa, keyakinan sementara, di mana kalau ada hubungan politik bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik-baik saja, itu artinya Pak Prabowo dengan PDIP tidak baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, kalau hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja dengan Pak Jokowi, sebut saja misalnya dalam konteks adanya reshuffle kabinet seperti tafsir-tafsir liar itu, maka pada saat yang bersamaan pastinya Pak Prabowo memiliki hubungan politik yang baik dengan PDIP, dengan Megawati Soekarno Putri. Itu dulu, karena dulu memang ada semacam tarikan, siapa yang dekat dengan Prabowo, misalnya Jokowi, maka itu artinya PDIP tidak dekat. Begitupun sebaliknya, kalau Prabowo dekat dengan PDIP, itu artinya Pak Prabowo dekat dengan Jokowi. Itulah yang saya sebut sebagai hubungan segitiga yang paling rumit, yang saya kira per hari ini masih cukup relevan untuk kita bicarakan. Mari kita bahas. Misalnya, apakah betul hubungan politik Pak Prabowo Subianto dengan Jokowi tidak baik-baik saja karena ada orang-orangnya Jokowi dipinggirkan? Kalau kita mau jujur, secara sepintas mungkin ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Tapi dalam praktiknya saya kira per hari ini orang-orang yang dianggap sebagai orangnya Jokowi di kabinet dan pemerintahan begitu banyak. Masih ada dan masih dipercaya sebagai menteri, tak tergantikan. Dan kita bisa cek satu persatu. Artinya apa? Dibandingkan dengan yang diganti, dibandingkan dengan yang reshuffle, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Pak Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itulah kemudian maka agak sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja karena ada sejumlah nama yang kemudian digeser dan diganti. Dan bahkan kita tahu Mr. Q, yaitu Muhammad Kodari, diangkat menjadi kepala KSP, yaitu kepala staf kepresidenan. Kita tahu adalah Mr. Q. Muhammad Kodari adalah sosok yang menggagas Jokowi 3 periode.
orang juga tahu bahwa Mr. Q adalah orang dekatnya Jokowi, tapi di kali ini kemudian diangkat posisinya menjadi kepala KSP. Jadi mungkin di luar muncul spekulasi-spekulasi yang mengindikasikan bahwa ya sepertinya memang hubungan politik antara istana dengan Solo relatif agak kurang oke karena sejumlah menteri dan nama diganti. Mungkin terkonfirmasi sebagiannya, tapi sebagian yang lain, bagaimana kalau kita melihat ada orang-orangnya Jokowi yang saat ini juga masih berkuasa, yang saat ini masih jadi menteri dan tidak tergantikan. Dan kita tahu Mr. Q, penggagas Jokowi 3 periode, saat ini dipercaya sebagai KSP. Itu bagi saya adalah indikasi-indikasi lain yang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya posisi Pak Jokowi atau orang-orangnya Pak Jokowi di pemerintahan kali ini ya masih kuat dan cukup signifikan. Itu yang pertama. Apakah kemudian ketika hubungan politik antara istana pemerintah dengan Solo dipersepsikan tidak baik-baik saja, lalu hubungan istana dan pemerintah itu akan baik-baik saja hubungan politiknya dengan PDIP? Nanti dulu, karena ada beberapa nama yang teridentifikasi dekat dan bahkan menjadi bagian dari PDIP juga diganti. Misalnya Pak Hendrar Prihadi, kita tahu ia adalah sebagai kepala LKPP, namanya Lembaga Kebijakan Penyedia Barang dan Jasa. Ini posisi juga lama, tapi kemarin diganti dengan orang-orang yang saat ini terafiliasi sebagai pendukung pemerintah. Hendrar Prihadi ataupun Hendi ini adalah kader PDIP, mantan wali kota Semarang, diganti tuh kadernya PDIP. Orang juga menyebut bahwa ini adalah sebagai upaya bersih-bersih orang-orang yang teridentifikasi dekat dengan PDIP juga diganti tuh dari reshuffle tuh, bukan hanya orang-orang yang selama ini dianggap dekat dengan Pak Jokowi yang ada di Solo. Dan bahkan mantan Menko Polkam yaitu Pak BG kan dikait-kaitkan dekat dengan PDIP, tapi juga kemarin diganti Menko Polkam. Itu artinya dulu ketika ada muncul semacam hipotesa kalau pemerintah memiliki hubungan baik dengan Solo, maka dengan PDIP agak merenggang. Begitupun sebaliknya, kalau pemerintah memiliki hubungan tidak baik dengan Solo, itu artinya dengan PDIP tidak baik-baik saja. Kalau kita berkaca pada reshuffle kabinet kali ini, kalau mau jujur sebenarnya orang-orang yang disebut dekat dengan Solo, dianggap dekat dengan Pak Jokowi, juga yang dianggap dekat dengan PDIP, semuanya diganti satu persatu. Mari kita cek satu persatu. Budi Ari, kemudian Dito, kemudian Karding, kemudian Sri Mulyani, Hendrar Prihadi ataupun Hendi ataupun Pak BG. Ini adalah orang-orang yang saya kira ada yang dekat dengan PDIP, ada pula yang dekat dengan Pak Jokowi. Jadi hipotesa lama itu sepertinya hilang bahwa hubungan segitiga antara kedua tokoh ataupun segitiga antara poros-poros politik ini ya secara perlahan memang ada satu pesan yang ingin disampaikan, siapapun ia, kalau menimbulkan kontroversi, kalau menimbulkan kegaduhan, kinerjanya tidak terlampau perform, di luar ekspektasi, rasa-rasanya pemerintahan hari ini akan mengganti itu secara signifikan. Nggak peduli dia bagian dari Solo, nggak peduli dia dekat dengan Teguh Umar, tidak peduli dekat dengan Merah dan seterusnya. Kalau menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, tidak terlampau sesuai dengan ekspektasi, kerjanya tidak bisa diharapkan, ya diganti. Itu yang tampak dalam konsolidasi politik dalam konteks memaknai reshuffle kabinet yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita mau sederhanakan adalah apa yang kemudian bisa kita maknai terkait dengan reshuffle kabinet yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, sederhana. Ini adalah semacam konsolidasi bagaimana pemerintahan hari ini, kekuasaan hari ini ingin memastikan bahwa siapapun dia, menteri, kepala badan, wakil menteri, kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, dia akan diganti dengan orang-orang yang bisa diharapkan. Dan kita juga menyaksikan ada posisi-posisi strategis yang saya kira per hari ini memang dipegang dan didapuk oleh orang-orang yang cukup dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Mari kita cek soal pengganti Menteri Koperasi, yaitu Budi Ari. Penggantinya adalah Ferry Juliantono. Kita tahu beliau itu adalah politisi Gerindra dan juga sangat dekat dengan kekuasaan hari ini. Beliau sangat paham bagaimana sikap, visi misi dan keinginan Pak Prabowo untuk mewujudkan soal Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah posisi strategis yang saya kira harus dipastikan. Posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis yang menjadi visi misi inti pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang kemudian teridentifikasi sebagai orang-orangnya kekuasaan. Itulah yang saya sebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Begitupun ketika PCO dibubarkan, Prudential Communication Office kalau tidak salah, itu dibubarkan, diganti dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, dan penggantinya adalah Anggaraka. Kita tahu Anggaraka adalah kader Gerindra dan adalah sosok yang cukup diangkat dekat dengan Presiden Republik Indonesia.
Artinya apa? Dalam sektor komunikasi politik, sepertinya pemerintahan hari ini ingin membenahi bahwa yang menjadi komunikator, bahwa yang menjadi speaker, bahwa orang yang bicara bisa mengklaim atas nama istana adalah mereka yang kemudian sangat dekat dengan Pak Prabowo, dekat-dekat dengan pemerintah, dan sangat dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu bagi saya, ini sudah hampir setahun pemerintahan politik hari ini secara perlahan, orang-orang yang tidak perform, orang-orang yang tidak bisa bekerja, siapapun dia, sudah mulai digantikan dengan orang-orang yang saya kira disebut sebagai orang-orang kepercayaan dari istana. Itu hanya sekedar ingin memastikan bahwa semua pesan politik istana itu deliver, bahwa semua pesan-pesan politik yang diinginkan oleh pemerintah itu utuh sampai kepada publik. Jangan seperti yang sebelumnya, PCO itu nyaris tidak pernah kelihatan fungsinya. Wajar ketika digantikan PCO ini oleh Anggaraka, yang badan PCO diganti menjadi Gembala Lembaga atau Badan Lembaga terkait dengan komunikasi pemerintahan. Tentu harapannya adalah supaya komunikasi politik pemerintah di masa-masa yang akan datang tidak lagi ada yang menimbulkan kekisruhan dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan. Begitupun dengan Menteri Koperasi Desa Merah Putih ya, yang tidak lagi Budi Ari tapi diganti oleh Verjul. Bagi saya ini adalah konsolidasi bahwa posisi-posisi penting, posisi-posisi vital per hari ini itu akan dipastikan sebagai orang-orang yang memang cukup dekat dengan pemerintah dan dianggap bagian dari kekuasaan terdalam, dari kekuasaan pemerintahan hari ini. Saya kira sesederhana itu saja. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ada Solo, ada Teguh Umar, ada PDIP dan seterusnya. Per hari ini harus kita akui bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, tidak ada ceritanya yang disebut dengan koalisi abadi. Tidak ada yang disebut sebagai koalisi itu yang dibawa sampai mati. Tidak ada. Hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Itulah yang terjadi per hari ini. Kalau ada orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi itu diganti, biasa saja. Ketika ada orang-orang yang kemudian diganti itu teridentifikasi sebagai orangnya PDIP, biasa saja. Karena presiden itu punya posisi untuk menentukan siapa yang boleh lanjut dan boleh siapa yang tidak, dan digantikan dengan yang lain. Itu adalah hak prerogatif presiden. Ini adalah logika presidensialisme. Itulah yang saya sebut bahwa di mana seorang presiden dipilih langsung oleh rakyat, dia punya otoritatis. Siapapun yang menjadi presiden, ia adalah memiliki hak yang sepenuhnya untuk menentukan siapa yang boleh jadi pembantunya dan boleh tidak menjadi pembantunya. Lalu kesimpulannya apa, Pak Adi? Apakah hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi tidak baik-baik saja karena ada orang-orangnya yang katanya itu dianggap sebagai orangnya Pak Jokowi diganti? Saya nggak yakin tuh. Ya buktinya 2 hari yang lalu kita mendengarkan bagaimana Pak Jokowi mengakui, memberikan arahan kepada para relawannya untuk mendukung penuh Prabowo Subianto 2 periode. Itu kan jelas. Jadi tidak terganggu dengan isu-isu reshuffle. Tapi ingat, ketika Jokowi memberikan arahan kepada relawan politiknya untuk mendukung Prabowo Subianto 2 periode, proposal yang diajukan adalah 2 periode Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Itulah yang menjadi salah satu isu topik politik yang lain. Bagi saya, ketika Jokowi mengakui mendukung Prabowo Subianto 2 periode berpasangan dengan Gibran, ini adalah tanda-tanda tebal bahwa hubungan keduanya baik-baik saja, hubungan keduanya mesra-mesra saja. Meski kita tidak akan pernah tahu apakah duet Pak Prabowo dengan Pak Gibran akan terjadi di 2029 atau justru sebaliknya bubar jalan, kita nanti tunggu bagaimana dinamika politik yang terus berkembang. Lalu pertanyaannya adalah apakah hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan PDIP, dengan Megawati tidak baik-baik saja? Publik juga tahu kok beberapa waktu yang lalu ketika ada demonstrasi akhir Agustus yang menimbulkan begitu banyak anarki dan kios, ketika Pak Prabowo Subianto melakukan konferensi pers dan dihadiri oleh ketua umum partai, di situ ada Megawati Soekarno Putri yang bagi saya itu adalah semacam penegas bahwa sebenarnya di momen yang sangat strategis, di momen yang cukup krisis, Megawati dipercaya sebagai partner yang saya kira tidak terbantahkan, sama halnya dengan partner-partner politik yang lain. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa reshuffle kabinet yang terjadi beberapa waktu yang lalu, karena ada orangnya Jokowi misalnya itu diganti, disebut sebagai tanda-tanda hubungan tidak harmonis, itu terbantahkan. Begitupun sebaliknya, menyebut bahwa hubungan politik antara pemerintah hari ini dengan PDIP tidak baik-baik saja, itu seakan-akan terbantahkan karena Megawati turut serta sebagai ketua umum membersamai Prabowo
menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka terkait dengan kondisi pasca demonstrasi akhir Agustus yang lalu. Bagi saya, kalau melihat mazhab politiknya Pak Prabowo Subianto adalah mazhab politik yang baik dengan semua orang. Dengan Jokowi baik, dengan SBY baik, dengan PDIP dan Megawati juga baik-baik saja. Jadi bagi saya soal reshuffle tidak bisa menjadi ukuran hubungan politik antar elit-elit kunci di negara ini. Dan yang paling penting, presiden itu adalah punya hak segala-galanya untuk menentukan siapa yang harus jadi menteri dan siapa yang harus diganti. Jadi menurut Anda bagaimana Bapak Ibu? Apakah reshuffle kali ini menjadi tanda-tanda hubungan tidak baik dengan Solo? Menjadi hubungan tidak baik dengan PDIP? Monggo berikan penilaian masing-masing. Salam politik Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.